jadi saudara Jeff ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan. Kameranya mana ini? Sorry. Jadi Jeff ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana, Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa banyak beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian, Pak. Pak, JF sendiri udah dari kapan sih Pak menjual ini, Pak? Kenapa? Dari kapan JF mengedar? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Jadi diperkirakan sejak Februari. Ini pengiriman pertama atau ini otak sudah berapa kali? Iya, pemodal atau betul, Pak? JF sendiri tersangka utama atau ibarat otak-otak dari pelaku dari kasus ini, Pak? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Pak, JF sendiri sakit apa sih, Pak? Kenapa? JF sendiri sakit apa sampai dia nggak boleh banyak bergerak dan juga... Nanti biar pengacara yang menyampaikan, Pak, ya. Pak, itu dia dijual atau digunakan sendiri, Pak? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Pak, dari kalangan selebriti juga Pak diedarkan, Pak? Kenapa? Ada di kalangan selebriti juga diedarkan? Saya tidak tahu, tapi masih kita dalami. Tapi disamarkan dengan bungkus pot dari ini ya Pak, dari Indonesia sendiri ya Pak? Kalau bungkusnya kan itu, yang cartridge itu vape Ya. itu. Nah, kalau kemasan tadi Pak? Ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk yang JF ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Tapi yang mengatur untuk pengiriman ke 881 itu JF semua, Pak? Ya, jadi dalam undang-undang kesehatan itu beda sama undang-undang narkotika ya. Di situ kan ada kelompok kategori-kategori, pemakai, pengedar, kurir. Kalau di dalam undang-undang kesehatan itu memang unsurnya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk mendistribusikan obat keras. Kira-kira gitu, Mbak. Pak, JF sendiri berarti mengetahui bahwa ada kandungan obat keras di dalam cartridge yang dia kirim ke sini. Itu masih kita dalami. Tapi yang seharusnya Etomedet itu memang di Indonesia masih tergolong baru ya. Tapi di beberapa negara kan kayak di Malaysia itu memang sudah ada larangan-larangan. Bahkan di beberapa negara yang saya dapat informasi itu memang sudah masuk kategori dalam narkotika. Kalau di kita masih undang-undang kesehatan. Masih undang kesehatan. Efeknya sama seperti narkoba, Pak? Ya, kalau penyampaian dari Balai POM bahwa Etomedet ini bisa menimbulkan
efek untuk menghilangkan rasa sakit, untuk memberikan ketenangan. Ya, jadi kurang lebih ya bisa mengganggu saraf pusat. Ya, jadi orang bisa tidak takut, tidak resah, tidak gelisah, kira-kira gitu. Nanti akan diselidiki sesama artis juga nggak Pak? Untuk saat ini kita masih fokus kepada JF dan 4 tersangka. Pak, tapi alasan dari JF membunuh diri seperti apa? Emang mengambil keuntungan atau mungkin ada alasan lain? Dari hasil keterangan memang satu pouch ini kan dijual atau dibeli di sana itu kurang lebih antara 1 sampai 1,3 juta. Dan begitu nyampe di Jakarta, itu dipasarkan dengan nilai antara 3 juta sampai 4 juta. Pak, saat ini Akankah Ririn juga ikut dicek juga karena Kekasihnya, Pak? Kekasihnya, karena infonya Ririn juga ikut pesen order vape yang dibawa Ijo. Oh, belum. Kita masih fokus kepada 3 tersangka dan JF ya. Jadi kita belum ada pengembangan kepada yang lain. Ya, kita masih fokus kepada tersangka JF dan 3 tersangka lain. Pak, pas ditangkap JF sedang apa, Pak? Pas ditangkap. Sedang istirahat di rumah karena memang yang bersangkutan baru selesai menjalani operasi. Pak, tapi udah ada transaksi, bukti transaksi belum Pak dari misalkan gadget yang dari para tersangka gitu Pak? Ada sudah. Nggak orang lain atau masih ke 4 tersangka itu aja? Jadi proses pembelian tiket, proses pembelian hotel, terus upah dan honor itu terlihat di grup itu. Pak, kurirnya sendiri memasukkan ke Jakarta ini dengan cara apa? Jadi dari keterangan mereka masuk bawa dari hand carry, ada yang sebagian di bagasi, kemudian melewati pos bea cukai. Disitulah kemudian dari teman-teman dari bea cukai mengetahui bahwa ada cairan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap cairan. Apa pasal yang disangkakan dan ancamannya, Pak? Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Untuk yang bayar semuanya. Pak, JF Makasih. mengenal LDS sendiri dari Penangguhan dari saudara Ijo? Belum, kita masih fokus kepada proses pemeriksaan ya Mbak ya. Ya, karena kita juga masih intensif melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya, mungkin nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan sakitnya apa segala macam, sudah hadir pengacara yang bersangkutan, mungkin nanti bisa akan ditanyakan kepada yang bersangkutan. JF mengenal LDS dari mana Pak? Udah lama atau Masih dalam kita pedalami, masih kita dalami. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih, Pak.